Amalan Syekh Abu Bakar Ash-Shibli hingga dicium keningnya oleh Nabi Muhammad. Perjalanan hidup dan pengalaman rohani yang sangat luar biasa seringkali kita dengar dari tokoh sufi. Salah satunya Syekh Abu Bakar Ash-Shibli. Wali yang memiliki nama lengkap Dulaf bin Jahda ini lahir dan hidup di kota Baghdad selama 87 tahun. Bukan hanya selama hidupnya, ia pun meninggal dan dikuburkan di kota yang sama pada tahun 334 dalam kitab Nasaihul Ibad. Syekh Nawawi Al-Bantani mengungkapkan kisah menarik tentang wali yang akrab disapa Ash-Shibli. Suatu ketika Ash-Shibli datang menemui Ibnu Mujahid. Melihat ada seorang ulama besar yang datang, Ibnu Mujahid segera bangun dan menyambut hangat kedatangan Ash-Shibli. Ia rangkul dan peluk sang tamu sembari mencium kening di antara kedua matanya. Melihat perlakuan yang dilakukan Ibnu Mujahid kepada Ash-Shibli ini, seseorang bertanya, "Mengapa engkau lakukan ini pada Ash-Shibli, wahai Ibnu Mujahid?" Atas pertanyaan ini Ibnu Mujahid menjawab, "Kulakukan itu karena aku melihat di dalam mimpi Rasulullah melakukan hal serupa kepada Ash-Shibli." Setelah itu, Ibnu Mujahid bercerita bahwa ia pernah bermimpi melihat Ash-Shibli datang menemui Rasulullah. Melihat kedatangan Ash-Shibli, Rasulullah segera menyambut dengan memeluknya seraya mencium kening di antara kedua matanya. Melihat pemandangan itu, Ibnu Mujahid di dalam mimpinya bertanya kepada Rasul, "Mengapa engkau lakukan ini kepada Ash-Shibli, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, aku lakukan itu kepada Ash-Shibli karena ia tidak melakukan salat fardu kecuali setelahnya ia selalu membaca ayat Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa, 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Artinya, 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. 129. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, "Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung." 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah. Kemudian setelahnya Ash-Shibli bersalawat dengan mengatakan, "Shallallahu alaika ya Muhammad." Kata-kata mutiara Nabi Muhammad akan memiliki efek yang dalam bagi kita untuk menjadi yang terbaik. Berikut ini ada beberapa kata-kata bijak Nabi Muhammad yang penuh makna dan tentunya bisa menginspirasi. Tidak ada dua hal yang digabungkan lebih baik daripada pengetahuan dan kesabaran.